Saya ketika dideklarasikan itu tanggal 3 Oktober dan saya sampaikan bahwa saya tidak akan melakukan kegiatan terkait dengan pencalonan ini sampai waktu 98 kemudian Panglima Sapri mau memeriksa Surya Paloh di Keramat 5 itu seumur hidup diingat Surya itu. Saya dan saudara Udin dipanggil Bapak Kiflan Zen untuk ketemuan di Kelapa Gading, di mana dalam pertemuan tersebut saya diberi uang 150 juta untuk pembelian alat senjata. Nah, cuman yang ketangkap kamera kan yang kelihatan bersama masyarakat. Yang saya ketemuan begitu banyak, nggak ada kameranya di situ. Adapun sesuai TU yang diberikan oleh Bapak Kiflan kepada saya dan saya sampaikan ke Udin, yaitu adalah Bapak Wiranto dan Bapak Luhut ya. Surya Paloh, saya terus terang galau. Bukan saja galau, takut. Kenapa? Dua-dua ini saya kenal. Dalam track record hidup mereka punya bakat untuk membalas. Bedakan antara membawa target dan membawa misi. Kalau target itu mau diraih, kalau misi itu mau dilaksanakan. Karena patut dua orang ini dihabisi karena sudah mengkhianati institusi. Dan saya pun mendukung dan setujui, karena saya sendiri pun merasa bahwa Bapak Wiranto dan Bapak Luhut bukan lagi bagian dari keluarga besar TNI. Percakapan itu terjadi dengan begitu banyak pihak. Setelah ada reaksi besar dari Surya, ditugaskanlah Budi Silalahi, panggil Jampitsus. Semua yang menjadi aparat negara itu tidak terlibat. Pan, udah tahu Soeharto Raja Jawa yang sadis. Ini lebih sadis lagi. Gitu. Kau ngomong apa, Rizal? Kau lihat dulu di mana Gatot, kata Panglima. Kekhawatiran dendam antara Jokowi dan Paloh dianggap Nasdem cuma gorengan. Muncul kekhawatiran politikus senior PDIP, Panda Nababan, soal hubungan Presiden Joko Widodo dengan Ketum Nasdem Surya Paloh. Pasalnya Jokowi disebut memiliki strategi dendam yang tak biasa. Panda mengatakan Jokowi bisa membuat gerakan yang tak diduga. Gerakannya dimaksud yakni untuk membuat semacam pembalasan. Saya terus terang jujur ya, saya khawatir hubungan mereka berdua nih gak berjalan baik. Antara Jokowi sama Surya, saya khawatir, kata Panda di Total Politik Sabtu 19 November. Karena kalau itu terjadi Jokowi ini jelek, kelakuannya jelek, dia bisa membuat gerakan-gerakan yang kita nggak duga. Semacam suatu untuk membalaskan, tambahnya. Menanggapi hal ini, Nasdem mengaku pernyataan Nasdem bagaikan sebuah gorengan. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menilai hal itu hanyalah sebuah persepsi. Sebagai senior dan sebagai sahabat, Surya Paloh dia harus mengademkan suasana. Tidak mengempori? Nah gitu, bilang sama Bang Panda, kata Willy saat dihubungi. Jadi ini gorengan memang enak, tapi kolesterol tinggi. Jadi ini biasa saja. Dinamika politik itu up and down. Iman aja kadang-kadang up and down. Imbuhnya, Panda ungkit dendam Jokowi ke Gatot. Panda menceritakan pengalaman yang ia alami perihal sifat Jokowi. Dia menyebut Jokowi kala itu memiliki hubungan yang kurang baik dengan Panglima Gegara salah satu acara HUT TNI di Cilegon pada tahun 2017. Saat itu, Jokowi harus jalan kaki menuju acara. Acara HUT tersebut lantaran lalu lintas macet, bahkan Iriana, sang istri, sampai di lokasi saat acara telah selesai. Jokowi saat itu merasa tak dihargai dan menyuruh bawahannya untuk mengecek keterlibatan dalam pengaturan lalu lintas. Itu yang saya cerita di buku saya mengenai Gatot. Panglima artinya dia merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Waktu ulang tahun TNI di Cilegon, jalan kaki dia, naik taksi istrinya sudah apa?
Kemudian disuruh Pramono, Pratikno, cek Kapolda Banten gak dilibatkan di cek Korlantas. Gak dilibatkan, tapi Gatot ngomong ke Presiden, mohon maaf Bapak Presiden, rakyat begitu membludak karena mencintai TNI. Gak diatur aja itu lalu lintas katanya. Lalu Panda mengungkap bahwa Jokowi saat itu memiliki niat dendam terhadap Gatot. Dendam itu awalnya dilakukan di ulang tahun perkawinan anaknya Kahiyang Ayu dengan Bobi Nasution. Gatot saat itu diperlakukan tidak spesial, kata Panda. Bahkan kala itu, kata Panda, Gatot sempat berbincang dengan Prabowo Subianto dan juga Luhut Binsar Panjaitan dan meminta agar tidak membantu Jokowi sebagai presiden. Gatot disebut kala itu menganggap Jokowi sebagai tukang andong. Namun Jokowi saat itu mengetahui percakapan itu dan akhirnya membuat acara andong selama 3,5 jam. Panda pun menyebut Jokowi memiliki kemampuan dendam seperti itu. Alasan Jokowi tak ucapkan HUT Nasdem diungkap Projo. Ketua Umum Pro Jokowi Budi Ari Setiadi mengungkap alasan Presiden Jokowi tidak mengungkap ulang tahun terhadap Partai Nasdem. Budi awalnya menyebut kalau Jokowi tengah sibuk acara ASEAN di Kamboja. Waktu ulang tahun Nasdem kan Pak Jokowi ada di Kamboja. Pak Jokowi lagi di KTT ASEAN di Kamboja, kata Budi dalam diskusi adu perspektif yang ditayangkan Detikom Rabu 16 November. Ketika ditanya adakah kaitan dengan Nasdem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres sehingga membuat Jokowi marah, Budi menyatakan tidak ada komunikasi terkait hal itu ke Jokowi. Yang pasti dalam unggah-unggah Jawa ini kan kalau melakukan sesuatu harus ngomong dulu lah. Itu aja, selanjutnya terserah Anda, tafsirkan sendirilah, ujarnya. PDIP tepis keretakan. Ketum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo belum memberikan ucapan selamat ulang tahun ke-11 Nasdem. PDIP menilai belum ada ucapan dari Jokowi dikarenakan kesibukan Jokowi di atas internasional belakangan ini. Bapak Presiden tidak mengucapkan selamat atas ulang tahun Nasdem karena memang kalau melihat kesibukan Bapak Presiden ke Kamboja 1 minggu, habis itu memimpin Presiden G20, kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 14 November.